ini nggak nempel. Kita nempel, kita nggak bisa lepas. Aku nggak akan pergi lama. Hai teman-teman, apa kalian masih jomblo? Aku juga nih. Gimana kalau kita pacaran? Bercanda. Kali ini aku akan temenin kejombloan kalian dengan menceritakan alur film yang katanya sangat menyeramkan tapi juga kocak. Judulnya saja sangat kontroversi hingga terpaksa diubah sebelum tayang di bioskop. Film ini menceritakan sebuah kos-kosan berbentuk villa di puncak, di mana ternyata di kos-kosan itu ada hantu yang sedang berkencan, yaitu pocong dan kuntilanak yang bernama Andi dan Rini. Ayo loh, Andi dan Rini, kenapa kalian bergentayangan di puncak? Film ini berjudul Hantu Puncak Datang Bulan sebelum diganti menjadi Dendam Pocong Mupeng yang dirilis pada tahun 2010. Disutradarai oleh Steady Rimba yang terkenal akan film dengan bumbu hawa panas di saat musim hujannya. Pasti pada paham lah ya kan? Yuk putar dulu intronya. Adegan dimulai dari pasangan muda Andi dan Rini yang sedang dimabuk asmara hendak melakukan mantap-mantap di pinggir kolam renang. Telepon rumah tiba-tiba berbunyi dan mereka terpaksa menunda adegan panas mereka karena Rini hendak mengangkat telepon di lantai atas. Usai mengangkat telepon, Rini dari lantai atas melihat kekasihnya tengah mengintip wanita yang sedang mandi di kamar mandi bawah. Dia pun melempar lilin yang dia bawa sebelum akhirnya jatuh dari balkon atas. Akibat pegangannya terlepas yang membuat kepalanya bocor karena terbentur lantai. Andi yang panik hendak berlari menghampiri Rini yang sudah berlumuran darah. Tapi tiba-tiba ada kabel listrik yang entah dari mana datangnya menyetrum Andi hingga dia gosong dan mati. Sosok wanita mandi yang diintip Andi juga belum diketahui sampai saat ini. Kalian yang tahu siapa wanita itu silahkan tinggalkan komentar di bawah ya, karena aku juga penasaran. 10 tahun kemudian, ternyata arwah mereka penasaran. Ini jadi kuntilanak hitam dan Andi menjadi pocong. Mereka tetap menjalin hubungan meski sudah jadi hantu. Seorang pria botak bernama Hamid menjual rumah yang terletak di puncak itu kepada seorang blasteran Arab bernama Wan Harun. Wan Harun berniat menjadikan rumah itu sebagai villa kos-kosan. Dengan bantuan waria bencong setengah pria bernama Somad, kos-kosan itu disulap menjadi menjadi kos-kosan lah. Masa kuburan? Seorang penghuni kosan pertama, si berondong manis bernama Rujak, tiba dengan ojek motornya. Somad menyambutnya dan dia melempar tas ke kaki Rojak saat melihat penghuni kosan lain datang menggunakan mobil karena pasti bayaran tipnya lebih mahal. Rojak pun kesal pada Somad dan seketika terpana saat melihat kecantikan Shirley. Rojak segera menjulurkan tangan saat Shirley menoleh ke belakang. Padahal Shirley mau menghampiri Tommy, si berondong manis, penghuni baru juga, yang berdiri tepat di belakang Rojak. Rojak pun merasa kesal dan kekesalannya hilang ketika Kang Ojek tadi datang lagi membawa wanita seksi bernama Mira, penghuni baru juga. Belum juga 24 jam tinggal di kosannya, Mira sudah dihantui oleh setan pocong yang suka mengintip di kamar mandi. Shirley juga diintip saat mau mandi. Wan Harun memanggil mereka semua dan mengumumkan peraturan. Jika mereka gak boleh telat bayar uang sewanya.
Dan dari sini bisa kita lihat jika Wan Harun ini sangat pelit. Malam hari, para cewek-cewek meminta Rojak memasang lampu di belakang kosan. Meski Wan Harun melarang karena itu permintaan dari pemilik sebelumnya, namun mereka memaksa. Karena di belakang sangat gelap dan menakutkan jika gak dipasang lampu. Di sana, Tommy belagak hebat. Dia sok-sokan melindungi mereka dari setan dengan melempar jimatnya. Saat mereka selesai memasang lampu, Tommy kembali lagi ke belakang untuk mencari jimatnya, namun gak ketemu. Dan di sana ada hantu, namun Tommy gak menyadarinya. Mira kemudian diganggu oleh pocong Andi dan hendak diperkaos, sebelum akhirnya mata Mira dicongkel. Dan Mira tersadar jika dirinya baru saja mimpi buruk. Sementara Shirley yang akan mandi lagi-lagi diintip oleh pocong Andi. Ini pocong benar-benar muka pengen ya. Tommy sendiri yang merasa bersalah pada gurunya karena sudah menghilangkan jimatnya, mulai bersemedi di kamarnya. Dan tiba-tiba jimat itu ada di kasurnya. Pasti para kru film deh yang ngeletakin di situ. Karena merasa jimatnya itu benar-benar sakti, Tommy hendak memamerkannya pada Mira. Tapi saat tiba di kamar Mira, obrolan mereka justru menjerumus ke obrolan yang bikin merangsang. Lalu beralih ke pijit-pijitan. Dan sebelum lanjut ke adegan berikutnya, Mira menawarkan mie pada Tommy yang ternyata adalah rambut yang bercampur darah hitam kental. Karena ternyata Mira yang Tommy temui itu adalah hantunya Rini. Dan pocong Andi menampakkan wujudnya pada Tommy karena cemburu melihat kuntilanak Rini menyuapinya. Tommy pun berteriak dan langsung lari keluar dari kamar Mira saat melihat hantu Andi dan Rini. Kemudian bertabrakan dengan Shirley yang langsung memukul Tommy karena mengira Tommy yang sudah mengintip dan menakutinya saat mandi. Pocong Andi dan kuntilanak Rini sedang berdebat masalah hubungan mereka. Rini buka suara kalau sebelum meninggal dirinya sedang datang bulan. Makanya Rini hanya memuaskan Andi dari luar, di mana kepala bawahnya gak sampai masuk ke dalam. Rini mengatakan jika perasaan cintanya masih sama terhadap Andi sampai saat ini, meski sudah menjadi hantu. Dan untuk Tommy tadi, Rini hanya menggodanya saja karena merasa gabut. Mira yang asli lalu memergoki mereka berdua dan pingsan saat melihat kuntilanak Rini. Teman-temannya pun membawa Mira ke kamarnya, namun Shirley harus pergi karena ada pekerjaan. Dan Rojak juga meninggalkan Tommy dan Mira berduaan. Tommy sangat ketakutan karena sebelumnya dia melihat Mira sebagai kuntilanak. Rojak yang berjalan di halaman villa kos-kosan itu bertemu kuntilanak Rini dan juga pocong Andi. Rojak ditampar-tampar lalu dilempar oleh pocong Andi ke atas genteng, kemudian jatuh ke kolam renang. Kuat juga tuh Poci, padahal tubuhnya keikat. Mira yang terbangun memanggil Tommy, namun Tommy hanya terdiam mematung karena ketakutan. Tommy gak berani melihat wajah Mira, tapi Mira meyakinkan Tommy jika dirinya bukanlah hantu dengan cara melepas baju dan menunjukkan tanda lahir tai lalat di atas double T-nya. Mereka pun akhirnya mantap-mantap dan... cerot. Malam berikutnya, Shirley yang sedang mandi dan bernyanyi di bathtub diintip oleh Somat. Pocong Andi tiba-tiba muncul di samping Somat dan geleng-geleng melihat tingkah banci itu. Karena yang Somat intip sebenarnya adalah kuntilanak Rini. Somat pun teriak ketakutan saat kedua hantu usil itu menampakkan wujud aslinya. Kemudian Shirley yang asli diganggu oleh pocong Andi. Shirley hendak diperkaos dan dipenggal. Dan seperti Mira sebelumnya, itu hanyalah mimpi buruk Shirley. Keesokan harinya, para anak kos itu protes pada Wan Harun atas teror hantu yang mereka alami. Namun Wan Harun seakan gak peduli sebelum mereka mengancam akan pindah kos-kosan.
Wan Harun berjanji akan mencari orang pintar untuk mengusir setan itu dan meminta mereka untuk tetap tinggal. Malam harinya, Somad membawakan dukun yang ternyata dukun abal-abal karena Wan Harun yang pelit hanya memberikan sedikit uang. Hantu Andi dan Rini pun mengerjai dukun penipu itu dengan sangat kocak, sementara Somad dan Wan Harun lari ketakutan. Keesokan sore harinya, Somad kembali membawa dukun yang katanya elit, dukun yang biasa dipakai pejabat untuk naik pangkat dan artis yang ingin terkenal. Emang kelihatan sih dari penampilannya suka dipakai sama pejabat-pejabat. Ini dukun apa lontong sih? Pakaiannya buset dah, seksi dan ketat amat tuh baju. Mana kekurangan bahan lagi. Tingkah dukun yang tidak meyakinkan itu diejek oleh Mira dengan mengolok-olok meniru gayanya. Dan benar saja, saat malam hari, si dukun itu malah diperkosa sama hantu pocong Andi. Namun, Andi merasa kelelahan karena dukun seksi itu ternyata hypersek. Sementara Wan Harun dan si asisten dukun yang menunggu di luar terkejut saat mengetahui dukun itu diperkaos. Wan Harun pun memarahi dan memaki-maki Somad karena sudah mencari dukun yang tidak kompeten dan membuatnya rugi 2 kali. Somad yang sedih duduk di ayunan bersama pocong Andi yang masih kelelahan karena habis ngecrot dengan si dukun. Pocong itu menjawab keluh kesah Somad dengan kocak. Iyalah, mau melawan bos, mana berani. Ya iyalah. Jadi gimana dong? Ya iya dong. Kemudian pocong itu melempar Somad hingga tercebur ke kolam. Sementara itu, Tommy dan Shirley sedang melakukan cocok tanam. Namun, aksi mereka diketahui pocong Andi dan akhirnya diganggu. Pocong itu malah ikutan juga anjir. Pocong itu duduk di atas Tommy. Trisam sama setan nih ceritanya. Shirley merasa sangat berat tapi Tommy malah keenakan. Shirley pun teriak kesakitan dan mereka berdua kegencet, alias gak bisa lepas. Teriakan Shirley yang kesakitan didengar Rojak dan Mira dari luar. Akhirnya mereka mendobrak pintu dan membantu melepas keduanya, namun terlihat sangat susah karena sangat berat. Tommy, aduh, si Tommy enak bener ya. Ini enggak nempel. Kita nempel, kita nggak bisa lepas. Udah. Ini aduh, nggak bisa ini. Aduh. Kita nempel. Ini bohong banget nempel, bilang aja lu demen lu. Gua kan juga manusia, punya hasrat, punya nafsu. Lu pas apa? Kasih aja meluk. Lu tuh ya aja mumpung ya. Enggak, beneran kok. Ini beneran. Ini nanti. Lu punya perasaan dikit apa? Gua kan juga tua, tuh punya hasrat. Kalau gua nafsu gimana? Hah? Gua tempong nih. Sorry. Lu apaan sih? Gitu dong. Shirley, maksud lu lengket apaan? Lu lengket apa? Aduh, arisannya ntar aja. Nih bantuin doang, heran deh. Aduh, sakit nih. Gak punya Aduh, nggak bisa. Iya, apaan sih? Tolong ini lengket, tau gak sih? Terus beneran nih. Yuk, tarik. Tarik. Gua tarik. Aduh, lu ikutin naik gue lagi. Bantuin gue dong. Gimana sih? Ini gue bantuin. Aduh. Kok lepas sih? Lu apa sih bantuin gue? Jangan narik gue. Maksudnya bantuin tarikin selimutnya. Lu dong. Elsa. Nafsu lah. Ada lagi. Aduh. Lu juga berusaha. Lu demen juga nih kayaknya nih. Jadi tarik. Ayo. Terus. Aduh. Jadi kita yang orgasme nih, Bapak. Keesokan harinya, mereka protes lagi pada Wan Harun dan mengancam akan segera pindah karena hantu-hantu itu sangat meresahkan. Wan Harun pun merasa kebingungan apa yang harus dilakukan. Malam harinya, Wan Harun dan Somad membawa Ustadz dan diketahuilah jika yang menunggu rumah itu selama ini adalah Andi dan Rini, putrinya sendiri yang selama ini hilang tanpa kabar. Andi dan Rini mungkin menginap di tempat itu diam-diam, sehingga saat mereka berdua tewas mengenaskan di tempat itu, si pemilik villa sebelumnya alias Hamid menguburkannya diam-diam di belakang villa agar tidak menjadi berita yang akan membuat citra villa itu buruk nantinya jika ke-explore.
Kuburan itu digali kembali dan Pak Ustadz menguburkannya di tempat yang layak. Wan Harun sangat senang karena penyebab teror hantu itu sudah gak ada lagi, karena kuburannya sudah dipindah. Namun Rojak, Tommy, Shirley, dan Mira memutuskan untuk pindah ke kosan di belakang villa itu, sebab mereka sudah gak percaya lagi pada Wan Harun karena selalu membohonginya. Wan Harun yang merasa gak sanggup menjalankan bisnis kosannya lagi akhirnya menjual kembali villa itu pada Hamid. Meski rugi 100 juta, namun gak ada pilihan lagi, karena jika tetap mempertahankannya juga gak akan berhasil. Seorang pemabuk memarkir mobilnya di tanjakan dan dia pergi kencing. Mobil itu berjalan mundur menuju villa dan Wan Harun yang ada di belakangnya tiba-tiba dua kali kelindes apa gak penyok kepala Wan Harun. Tapi kok kelihatannya masih bulat begitu ya? Hamid yang senang tertawa terbahak-bahak karena dalam sebulan dirinya untung 100 juta. Rupanya itu sudah direncanakan Hamid sebelumnya. Dia sengaja menjual villa itu ke orang yang dirasa sanggup mengusir hantu itu. Kemudian dirinya akan membelinya kembali saat orang-orang tidak yakin dengan tempat itu, padahal hantunya sudah diusir. Hantu Wan Harun tiba-tiba muncul dan membunuh Hamid dengan mengambil jantungnya. Kemudian film pun berakhir. Jangan-jangan yang diintip Andi adalah Hamid. Waduh, lagi ngapain tuh? Jangan-jangan jangan tahu, jangan tempe, jangan usil, jangan-jangan. Apaan tuh? Kayak mau ke toilet aja. Bener. Jangan gagal bener. Berhubungan. Mana ada yang namanya berhubungan kayak gitu? Iya bener. Kagak ada tuh berhubungan kayak gitu. Ya Mir ya. Saik emang. Keberat sih Tom. Kok berat ya? Apaan sih? Beneran ini. Kenapa sih? Kok berat banget sih? Berat banget Tom. Aduh, gak bisa. Tapi enak. Sakit. Aduh. Kita kenapa ya? Sakit. Kok bisa sakit gitu?